Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Bang Nas dalam channel Bang Nas Mobil. Pemirsa, kali ini saya coba mereview mobil putih di belakang saya, Brancis, yaitu mobil Datsun Go Plus yang panca 3 baris, Brancis. Nah, sebelum itu saya coba bercerita tentang sejarah Datsun Go kepada BNC sekalian. Seperti apa sejarah Datsun Go di Indonesia? Saya coba sedikit bercerita kepada BNC sekalian. Tapi sebelumnya tetap BNC, untuk saya lebih semangat dan dalam menyajikan review-review maupun penawaran mobil kepada BNC sekalian, dukung channel saya dengan mensubscribe, like, comment, share ke seluruh media sosial yang BNC miliki. Tapi yang sudah subscribe, bertahan saja Brancis dengan tetap memberi komen-komen positif apabila video-video saya bermanfaat buat Brancis sekalian dan men-share ke seluruh media sosial yang Brancis miliki. Gitu Brancis. Nah Brancis sekalian, di saat ini kita coba ikut mendukung pemerintah dalam menangani pandemi Corona, Brancis, yaitu dengan apa? Tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan bila kita habis keluar dari rumah, dan tetap menjaga jarak, Brancis, agar kita tetap sehat. Oke, Brancis, kita mulai. Seperti apa sih sejarah Datsun Go di Indonesia? Nah, Brancis sekalian, Datsun Go hadir di Indonesia pada tahun 1970, dan itu adalah merupakan kedatangan pertama Datsun ke Indonesia, Brancis, yang mana pada saat itu Datsun masih diimpor ke Indonesia atau istilahnya build up. Nah, Brancis sekalian, pada tahun 1970 sampai tahun 1986 adalah sebagai ekspansi pertama Datsun atau induk semangnya itu yang disebut Nissan ke Indonesia. Oh ya, Brancis sekalian, Datsun adalah produk daripada Nissan. Jadi kalau Brancis sekalian bertanya, Datsun itu adalah perusahaan sendiri atau nama produk sendiri, salah Brancis. Datsun adalah produk daripada Nissan yang diberi nama, salah satu produknya adalah Datsun. Nah, setelah tahun 86, dari 1970 ke 86, itu adalah ekspansi PT perusahaan Nissan melalui produknya Datsun ke Indonesia. Dan kemudian di tahun 1970 sampai 86 itu adalah ekspansi pertama. Kemudian mereka karena kalah pamor atau penjualan di Indonesia, mereka hengkang dari Indonesia, Brancis. Nah, kemudian pada tahun 2012 PT Nissan itu kembali datang ke Indonesia dengan produk terbarunya, yaitu Datsun. Nah, Datsun ini mereka datang ke Indonesia dengan beda tipe dengan yang pertama-tama datang ke Indonesia, Brancis. Nah, dia mengusung dengan mobil LCGC, artinya mobil yang sangat ramah lingkungan dan murah. Nah, mereka memperkenalkan yaitu Datsun Go. Nah, BNC sekalian, Datsun Go itu baru mereka setelah datang ke Indonesia kembali, mereka kemudian meluncing Datsun Go ini. Nah, ada 3 varian yang mereka hadirkan di Indonesia, BNC. Satu varian Datsun Go yang hatchback, kedua Datsun Go Plus, itu tipe T. Nah, mereka mengusung dengan varian 3 baris atau 7 seater. Nah, yang paling mereka anggap paling baiknya, paling bagusnya, mereka Datsun Cross, Brancis. Dan Datsun Cross pun ada tipe Matic-nya. Nah, Brancis sekalian, jadi sekedar gambaran kepada Brancis sekalian, bahwa apabila Brancis memiliki mobil merek Datsun, tidak usah khawatir Brancis, karena Datsun itu adalah pemain lama, yaitu Nissan. Nissan melahirkan Datsun. Pada tahun 31, mereka masih memberi nama, itu namanya Datsun. Dan kemudian mereka memperhalus lagi namanya menjadi Datsun. Nah, Datsun yang di Indonesia, Brancis, itu
pertama kali masuk itu dibawa oleh para pembalap-pembalap kita. Yang banyak dibawa ke Indonesia itu adalah tipe sedannya, yang sportinya. Karena apa? Untuk mereka bawa balap rally pada sekitar tahun 60-an tuh Bro Ensis. Nah, kemudian kita familiar lah, sampai sekarang banyak kok Datsun yang antik, Datsun tua itu kalau nggak salah S170 itu masih ada di Indonesia Bro Ensis. Jadi ketangguhan mesinnya tidak usah diragukan lagi. Kita kembali ke Datsun Go Bro Ensis. Nah, kita kembali Bro Ensis kepada pembahasan tentang Datsun Go. Nah, Datsun Go yang di belakang saya ini adalah Datsun Go Plus yang tipe T, 3 baris 7 seater Bro Ensis. Nah, saya coba menjelaskan kepada Bro Ensis sekalian, apa sih yang disebut LCGC itu? LCGC yang diterapkan pada Datsun itu adalah mereka meminimalkan bahan baku tapi tanpa mengurangi kualitas Bro Ensis. Nah, Datsun ini Bro Ensis, mereka mendesain itu seminimalis mungkin, sesporty mungkin, semanis mungkin, tapi menggunakan bahan baku yang sedikit mereka minimalkan harganya, dari door trim, terus body, dan sampai ke interior Bro Ensis. Nah, kenapa? Supaya mereka hadir ke Indonesia itu bisa menjual mobil low budget atau mobil murah. Pada saat itu mereka hanya cuma 100, pada saat hadirnya itu sekitar 100 jutaan Bro Ensis. Jadi lumayan murah dibanding mobil-mobil yang beredar kemarin-kemarin itu Bro Ensis. Nah Bro Ensis sekalian, Datsun di kuartal 1 2020 itu terpaksa hengkang lagi dari Indonesia Bro Ensis di awal tahun 2020. Kenapa? Karena mereka, bukan karena kualitasnya jelek atau apa, bukan Bro Ensis, tapi karena mereka kalah dalam merebut pasar di Indonesia. Mereka kembali ke negaranya dengan mencoba nanti masuk lagi dengan strategi baru. Kita tunggu aja seperti apa sih Bro Ensis strategi ketiga Datsun akan datang lagi ke Indonesia. Pasti dengan produk-produk yang mereka hadirkan manis Bro Ensis. Kita lanjut Bro Ensis. Nah Bro Ensis, inilah Datsun Go tipe T yang Datsun Plus yang 3 baris Bro Ensis. Nah, seperti apa mereka mendesain Datsun itu? Kok Datsun beda dengan model-model terdahulunya? Nah, karena mereka hadir untuk merebut pasar di Indonesia, mereka menghadirkan seperti ini Bro Ensis. Mereka mendesain mobilnya itu seminimalis mungkin, secantik mungkin supaya bisa merebut pasar di Indonesia Bro Ensis. Mereka menghadirkan dengan chrome pada mukanya atau istilahnya tampilan wajahnya dengan emblem Datsun yang dia perbesar Bro Ensis. Nah seperti ini, dan lampu juga dibikin agak sedikit belok, istilahnya besar. Terus mereka menambahkan body kit Bro Ensis untuk yang tipe Datsun Go Plus-nya seperti ini Bro Ensis. Nah kalau Datsun Go itu Bro Ensis, sebetulnya peleknya belum racing, tapi ini sudah di-upgrade Bro Ensis oleh pemilik sebelumnya. Jadi ini sudah di-upgrade menjadi pelek racing. Aslinya dia hanya dop. Body yang saya dapatkan ini Datsun Go tipe T, Go Plus tipe T, 3 baris tahun 2015 ya Bro Ensis. Ini tampilan bodinya seperti ini. Masih lumayan mulus, baret-baret kuku aja Bro Ensis. Bro Ensis bisa lihat seperti inilah tampilan Datsun Go Plus yang tipe T 3 baris Bro Ensis tahun 2015 manual. Nah Bro Ensis bisa lihat dia sudah dilengkapi dengan sensor parkir. 2 sensor parkir dengan body kit yang ada di bumper belakangnya Bro Ensis. Jadi terlihat sedikit sporty dengan tampilan lampu sen belakang ini agak sedikit menonjol biar terlihat ada bahunya kalau di belakang Bro Ensis. Dan ada penambahan spoiler untuk mempercantik tampilan belakang Bro Ensis. Seperti ini, emblem kiri kanan, emblem Nusantara karena dia menggunakan bahan baku yang banyak dia dari Nusantara kita atau dari Indonesia Bro Ensis. Makanya Datsun bekerja
istilahnya menampilkan logo Nusantara karena memang target dia adalah Indonesia. Nah, ini emblemnya Brancis. Seperti inilah Datsun tipe T Go Plus-nya tahun 2015 Brancis seperti ini. Nah, nanti saya coba jelaskan apa fitur yang ada di bagian interiornya Brancis. Nah, Brancis sekalian, Datsun itu juga sedikit meniru mobil Eropa dengan apa? Dengan menggunakan wiper tunggal Brancis. Nah, biasanya wiper itu adanya di mobil-mobil Eropa seperti Mercy dan BMW, tapi Datsun menghadirkan wiper tunggal, satu wiper Brancis, tapi sudah mengcover kaca keseluruhan. Kita lanjut bahas interiornya Brancis. Inilah tampilan interior Datsun Plus tipe T yang 7 seater atau 3 baris seperti ini Brancis. Dia menaruh 4 lubang kisi-kisi AC yang sudah cukup baik menurut saya mengcover dingin ke bagian belakang dengan menggunakan tombol sangat minimalis sekali, yaitu dia hanya tombol kipas dan temperatur aja Brancis. Nah, seperti ini. Tapi dia juga sudah dilengkapi airbag ya Brancis, sudah dilengkapi airbag. Jadi Brancis bisa lihat sendiri. Untuk Datsun itu yang menggunakan power window-nya atau mekanik power window-nya, kacanya itu hanya bagian depan saja Brancis. Nah, seperti ini. Bagian belakang tuh masih engkol. Tapi di cross-nya sudah lengkap semuanya kalau tipe cross-nya. Istilahnya tuas gigi manualnya dia sedikit lebih modern Brancis, yaitu dia agak sedikit bukan di bawah sini tapi meniru-niru mobil yang mewah yang berada di Indonesia Brancis. Nah, dia tuas gigi ada di sini Brancis. Terus untuk rem tangannya, kalau yang biasanya itu kan di sini Brancis, artinya di tengah. Nah, dia menaruh rem tangan seperti ini Brancis. Nah, ini tinggal kita putar. Lalu kita tarik lagi menjadi rem tangan ya Brancis seperti ini. Nah, lacinya dia tidak model buka tutup, tapi sudah dibikin seperti itu Brancis. Artinya lacinya terbuka. Nah, karena Datsun tuh mengusung keterbukaan Brancis. Untuk joknya itu Brancis, Datsun masih menggunakan bahan kain. Nah, kebanyakan pemakai atau konsumen itu melapisnya lagi Brancis. Dia menggunakan kursi mirip seperti kursi Honda Brio. Jadi dengan senderan kepala menyatu dengan kursi belakangnya Brancis, seperti itu. Nah, inilah tampilan dashboardnya. Tetap menggunakan hard plastik dengan wiper, kontrol wiper atau kontrol lampu tetap seperti di mobil-mobil Jepang lainnya. Cuman dia sudah dilengkapi airbag Brancis. Nah, Brancis sekalian, tidak usah khawatir. Datsun ini bukan mobil keluaran Cina, tapi mobil keluaran Jepang dengan induk semangnya Nissan Brancis. Cuman Nissan memperkenalkan salah satu produknya yaitu Datsun. Nah, inilah Datsun Go Plus tipe T 3 baris manual tahun 2015. Kita lanjut ke interior tengahnya kita bahas Brancis. Nah, Brancis sekalian, untuk interior bagian tengahnya atau kursi bagian tengah, karena di belakang masih ada satu baris lagi kursi Brancis, lumayan cukup luas Brancis. Seperti inilah, artinya kursi antara kursi depan dengan dengkul saya itu aja masih ada space Brancis. Di atasnya pun saya juga tidak perlu nunduk, artinya masih ada space juga.
Nah, Datsun Go itu kalau perawatannya bagus, ini mobil ini baru saya dapatkan Bro Ensis, jadi memang belum saya apa-apakan, masih sedikit ada kotor-kotoran lah Bro Ensis. Tampilan kabin tengahnya seperti ini Bro Ensis. Nah, untuk AC-nya masih sangat mengcover sampai ke belakang, sudah saya tes Bro Ensis. Nah, seperti inilah kabin tengahnya Datsun Go tipe T tahun 2015. Seperti ke belakangnya kita lihat lagi Bro Ensis. Saya perjelas lagi tampilan belakang Bro Ensis. Tampilan belakang Datsun itu mereka mencoba menawarkan dengan desain semanis mungkin. Lampu sennya itu sedikit menonjol, jadi seperti mempunyai bahu di belakangnya. Dengan spoiler belakang yang juga cukup dimaniskan. Ada lampu stop remnya di sini. Emblem di sini Datsunnya besar. Ada Go Plus-nya dan Nusantaranya. Kita coba buka Bro Ensis. Nah, inilah Bro Ensis untuk tampilan Datsunnya, bagian belakangnya Bro Ensis. Bagasi itu Bro Ensis, kalau kita mengandalkan kursi tiga-tiganya kita buka, artinya dengan penumpang yang full 7 seater, 7 orang, itu bagasinya sedikit kecil Bro Ensis, karena hanya muat untuk toolkit. Tapi kalau kita tutup jok paling belakangnya ini, menjadi bagasi yang lumayan luas. Nah, artinya yang Go biasanya itu 2 baris, Go Plus-nya ini 3 baris Bro Ensis. Lumayan luas lah. Tapi di baris terakhir itu bisa muat 3 untuk anak-anak Bro Ensis, karena kalau orang dewasa lumayan sedikit sempit Bro Ensis. Nah, inilah tampilan bagian belakangnya Bro Ensis. Nah Bro Ensis sekalian, kita coba lihat kabin mesinnya Bro Ensis. Seperti apa mesin Datsun Go Plus 3 baris itu Bro Ensis. Nah, seperti biasa Bro Ensis, inilah tampilan bagian mesinnya. Nah, untuk Bro Ensis sekalian, cc yang digunakan Datsun itu hanya 1200 Bro Ensis, dengan varian untuk yang Go sama Go Plus-nya itu manual Bro Ensis. Tapi yang cross-nya ada yang matic-nya. Nah, dia menggunakan itu 3 silinder Bro Ensis, tapi untuk tenaga tidak usah dikhawatirkan. Nah, mobil itu mesinnya ini Bro Ensis, ini lumayan padat kalau saya bilang. Artinya walaupun dia cc kecil, tapi untuk performa mesinnya tidak usah Bro Ensis ragukan, karena banyak digunakan sama taksi online nih Bro Ensis. Tapi yang ini, yang saya dapat ini bukan bekas taksi online. Kilometer hanya 60.000 Bro Ensis. Nah Bro Ensis sekalian, apabila review ini berguna Bro Ensis sekalian, dan Bro Ensis berminat untuk memiliki mobil keluarga dengan 7 seater ini, Bro Ensis bisa hubungi saya Bro Ensis. Saya kasih harga mobil ini murah kok Bro Ensis. Ini kondisi pajak masih hidup, tapi mepet Bro Ensis, bulan 11 2020. Berapa sih harganya? Saya kasih harga 61.500.000, 61.500.000 rupiah saja Bro Ensis. Masih boleh nego lah Bro Ensis. Mobil layak pakai, karena di Bang Nas Mobil itu setiap mobil yang saya tawarkan itu sudah saya periksa sebelum saya kirim atau saya tawarkan kepada Bro Ensis sekalian. Nah, tinggal Bro Ensis meyakinkan lagi aja, bener apa enggak sih mobilnya layak pakai. Silahkan Bro Ensis. Bro Ensis datang ke rumah saya, ke garasi saya, cek lagi. Tapi yang jelas saya mempersiapkan mobil untuk saya review dan saya jual, tidak kaleng-kaleng lah Bro Ensis istilahnya. Nah, inilah tampilan bagian mesinnya Bro Ensis.
Nah Brancis, kita coba test drive Datsun Go Plus tipe T tahun 2015 manual Brancis. Nah saya merasakan mobil ini kaki-kaki senyap bagus Brancis, AC dingin sampai ke belakang, mesin juga masih bagus, gigi kopling, audionya juga masih standar dia. Jadi mobil ini menurut saya layak pakai Brancis dan masih nyaman lah dikendarai. Tinggal nanti saya coba bersihkan karena mobil ini baru kemarin dari saya mengiklankan itu, baru kemarin akhirnya putus dengan saya Brancis. Dan mobil ini adalah bekas pemakaian juragan barang bekas Brancis. Jadi dia ganti mobil dan menawar kepada saya. Cuman kemarin sedikit alot untuk harganya Brancis, jadi saya bertahan, akhirnya saya dapatkan juga. Kita lanjut OTW test drive Brancis. Nah Brancis sekalian, seperti itulah tadi saya coba mereview dan menjelaskan tentang Datsun Go. Sejarah saya sudah ceritakan juga kepada Brancis seperti apa sih Datsun Go. Jadi buat para subscriber saya dan yang baru mampir, tidak usah takut memiliki mobil yang disebutnya Datsun Go ini. Tapi kita kalau membeli cari yang low KM Brancis, karena kalau low KM itu udah pasti artinya mobil itu bukan bekas dipakai rental atau dipakai sama taksi online, tapi ini pemakaian pribadi. Nah bedanya Brancis kalau yang masih standar itu bannya atau peleknya masih pakai dop, tapi ini sudah di-upgrade menjadi pelek racing yang lumayan manis Brancis. Nah sekali lagi saya bilang kepada Brancis, nggak usah khawatir, Datsun ini adalah induk semangnya Nissan. Jadi untuk kondisi mesin, kualitas mesin tidak usah diragukan kalau Nissan Brancis. Artinya Brancis dapat mobil keluarga dengan pengen mobil keluarga dengan low budget, pilih Datsun Brancis. Karena Datsun itu selain murah, tapi kualitas juga lumayan manis. Artinya dia buat itu ya sebetulnya satu pabrikan dengan Nissan Livina, Serena dan lain-lain. Artinya ini produk Nissan Brancis. Tidak usah khawatir, ini adalah produk Nissan dengan merek Datsun, dengan nama Datsun. Nah, itulah tadi Brancis. Nah, Brancis sekalian, jika Brancis anggap video saya ini bermanfaat, silakan Brancis sebar atau di-share ke media sosial yang Brancis miliki. Nah, mudah-mudahan tapi di ujung video saya tetap mendoakan para subscriber saya dan yang baru mampir tetap diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki berlimpah Brancis, agar kita dapat menggapai cita-cita kita Brancis. Nah Brancis sekalian, sebagai penutup untuk dari saya, bila Brancis sekalian berminat dengan mobil yang saya review, khusus Datsun Go Plus ini saya kasih harga Rp61.500.000. Dan yang masih saya tahan harganya di video saya, di urutan bawah dari video Datsun ini ada Honda Stream Brancis. Saya kasih harga memang itu harga pemakai, bukan harga pedagang, karena mobil kualitas mesin mobilnya juga bagus dan itu yang manual. Brancis berminat silahkan aja hubungin. Untuk Honda Stream-nya masih ready Brancis, masih ada. Nah para subscriber saya juga banyak bertanya, katanya Bang Nas, mobil kapan sih ngasih giveaway-nya? Ngasih giveaway-nya nanti, karena saya juga channel saya baru dimonetasi Brancis. Nanti saya akan beri giveaway itu lumayan nanti menggiurkan lah Brancis gue. Tapi saya tunggu
saya akan hadirkan giveaway untuk para subscriber saya dan Bro and Sis sekalian. Itu pada ulang tahun channel Bang Nas Mobil. Bro and Sis bisa lihat aja di channel saya. Kapan sih ulang tahunnya? Tunggu aja Bro and Sis. Pasti ada yang menarik dari Bang Nas. Oke, next video kita jumpa lagi Bro and Sis. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam Indonesia.